Bab yang ke-35. Keutamaan orang yang menyambung silaturahim kepada kerabat yang zalim. Kalau kerabat yang baik ya alhamdulillah tinggal dijaga, seperti tali yang sudah tersambung tinggal dijaga, dirawat. Sekarang masalah kalau kerabat yang zalim. Makanya tadi level tertinggi silaturahim. Silaturahim adalah menyambung kekerabatan yang terputus. Menyambung kekerabatan yang terputus. Kita baca hadisnya. Anil Barra qala jaa a'rabiyun faqala ya nabiyallah alimni amalan yudkhilunil jannata. Dari sahabat yang bernama Al-Barra, dia mengkisahkan pernah ada seorang Arab Badui. Di mana dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ajarkanlah kepadaku amalan-amalan yang memasukkan aku ke surga. Ajarkanlah amalan yang memasukkan aku ke surga." Oh, ini pertanyaan sangat berbobot ini sama. Ya. Pertanyaan sangat berbobot. Rasul menjawab, la in kunta aqsartal khutbata laqad a'radtal mas'alah. Pertanyaanmu itu singkat, tapi jawabannya sangat luas. Pertanyaanmu itu singkat tapi penting, sehingga butuh jawaban yang luas. Kemudian Rasul menjawab, apa yang pertama? A'tikin nasamah, membebaskan budak. Wa fakkur raqabah, membebaskan budak. Arab Badui tadi nanya lagi, awalalaisata wahidan ya Rasul, kok membebaskan budak 2 kali ya Rasul? Kan artinya sama, membebaskan budak. A'tikil nasamah dan fakkur raqabah, kan artinya sama, membebaskan budak ya Rasul. Maka Rasul menjawab, la, enggak sama. Itkul nasamah antu'tiqan nasamah wa fakkur raqabah anta'ina ala raqabah. Kalau disebut dengan itkun nasamah, engkau membebaskan dengan biaya sendiri. Kalau fakkur raqabah, engkau membebaskan budak dengan patungan, maknanya begitu. Kemudian dia bertanya lagi, ya, wal manihatur rughub, dan engkau bantu orang yang kesusahan. Ya, bantu orang yang susah, maknanya ya, disebutkan dengan pemberian unta yang sangat manfaat. Wal manihatur rughub, engkau berikan unta yang sangat manfaat. Nanti kita jelaskan. Wal fai'u ala dzirrahim, dan engkau menyambung silaturahim yang terputus. Nah, lihat, menyambung silaturahim yang terputus. Fa illam tuti' dzalik, kalau kamu enggak mampu, ya kamu enggak mampu, fa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, maka perintahkan yang ma'ruf dan cegah dari kemungkaran. Fa illam tuti' dzalik, kalau engkau tidak mampu, faquffa lisanaka illa min khairin, maka jaga lisanmu dari ucapan yang buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-69 ini. Pertama, Rasul mengapresiasi sahabat yang bertanya tadi. Jadi ada diapresiasi. Oh, pertanyaan kamu itu singkat tapi penting. Butuh jawaban yang luas. Ya, ini penting jamaah. Karena kadang-kadang ada kalau orang nggak paham seperti ini, misalnya ya bahkan saya pernah dengar ada jamaah yang nanya ke ustadz. Pertanyaannya ini mirip, ya pertanyaannya seperti orang Bani Israel. Kemudian ustadz jawab, pertanyaan jenengan itu kayak pertanyaannya orang Bani Israel. Kira-kira gimana perasaannya? Bani Israel kan yang dahulu, di antara mereka ada orang-orang yang binasa.
Ya, kalau seandainya kita yang nanya kemudian dikatain, oh kamu nanya nih kayak orang Bani Israel. Bani Israel apa ada yang banyak dari mereka yang kafir kan mungkin jengkel. Nah ini bukan harusnya apa jangan ya menghargai pertanyaan. Maka Rasul memberikan apresiasi. Pertanyaannya kamu bagus, singkat. Ajarkan kepada kami amalan yang memasukkan ke surga. Ini kan singkat. Jawabannya luas. Ya. Kemudian kalau bertanya juga apa? Ya tentunya pertanyaan yang manfaat. Seperti tadi Rasul mengatakan pertanyaan kamu itu ringkas tapi penting, bagus. Jadi selain memberikan apresiasi pertanyaan, bagi yang nanya juga cari pertanyaan yang apa? Yang manfaat. Ya. Jangan nanya, Ustadz hari kiamat kapan ya Ustadz? Yang saya aja nggak tahu. Ya. Kemudian nanya-nanya kapan hari kiamat itu jenengan mau ngapain? Yang penting persiapannya itu. Masalah kapannya itu nggak terlalu penting. Yang penting kita persiapannya itu. Ya. Atau misalnya tentang apa? Tentang nanya-nanya tentang ya urusan pribadi orang misalnya. Ini yang kurang penting nanya-nanya masalah pribadi. Kalau bahasa kita kepo gitu ya betul. Pengen tahu, ya, pengen tahu misalnya. Ya, si Anu tuh gajinya berapa sih? Ini kan pengen tahu urusan orang. Kalau dikasih tahu ternyata gede, sendiri yang wah ternyata saya kecil banget. Kalau dikasih tahu ternyata dia lebih kecil, mungkin jadi sombong. Gaji segitu saya nih. Ya, ini pertanyaan bagi penanya juga cari pertanyaan yang manfaat. Ya, nanya-nanya apa? Bukan nanya-nanya tentang urusan pribadi. Ya, begitu. Ya, kadang-kadang ada yang nanya, si Anu, ya istrinya berapa ya? Nah ini juga kurang manfaat. Nanya-nanya istrinya berapa, jenengan mau ngikuti jejaknya. Ya nggak apa-apa kalau mau ngikutin silakan. Ya, tapi tanya yang manfaat. Nah ini Rasul ditanya tentang amalan yang memasukkan ke surga. Maka Rasul menjawab yang pertama ya dengan ya Rasul mengatakan atikin nasama wa faqqur raqabah. Ya. Tentang itkun nasama wa faqqur raqabah ini artinya sama, membebaskan budak. Sehingga orang Badui ini nanya, ya Rasul ini kan artinya sama ya Rasul. Maka Rasul menjawab artinya sama tapi prakteknya yang beda. Kalau itkun nasama membebaskan budak dengan menanggung sendiri. Berapa kamu bebaskan budak ini? 100 juta, saya bayar 100 juta. Itu namanya itkun nasama. Membebaskan budak dengan dana sendirian. Ya. Kalau faqqur raqabah, berapa kamu bebaskan budak ini? 100 juta. Sebentar ya, saya tak cari donasi dulu. Saya cuma punya 10 juta. Sisanya saya mau cari bantuan orang dulu biar terkumpul 100 juta. Ini namanya faqqur raqabah. Dua-duanya benar, dua-duanya baik. Dari sini kita mengetahui keutamaan seorang yang membantu manusia. Ya, membantu manusia. Keduanya di sini ada keutamaan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab walaupun mungkin di sana ada yang katanya artinya sama tapi ada perbedaan. Itu keutamaan bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab yang rajin, jangan malas. Ya, kadang ada ya pengalaman pribadi. Ya, pertama dibuka kelas bahasa Arab, ya bulan pertama penuh. Baru sebulan merutulin. Ya. 3 bulan tinggal 5 orang. Ya, 7 bulan tinggal ustadznya sendirian. Kemana yang belajar ustadz? Ngilang, pada mundur teratur. Kayaknya yang ketawa-ketawa itu pengalaman itu. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua Rasul mengatakan, wal manihatur rugub, engkau berikan onta yang manfaat. Apa makna onta yang bermanfaat? Jamaah, onta ini ketika diberikan kepada seorang ini manfaatnya itu lebih. Satu, onta itu bisa dinaikin sebagai kendaraan. Yang kedua, onta ini akan memberikan manfaat dari apa? Dari air susunya. Bisa diperah, bisa diminum. Apa artinya? Kalau membantu orang atau membantu orang beri ya dengan kebutuhan pokok, maknanya begitu. Ya. Bantu dengan kebutuhan pokoknya.
kasih uang, kan dia yang tahu kebutuhan pokoknya, kasih makanan, ini kebutuhan pokok, ya, kasih motor bisa buat kendaraan, ini namanya kebutuhan pokok, ya, karena kadang-kadang ada orang, ya, kadang-kadang orang mau bantu kita, bantu yang maaf kurang bukan nggak manfaat tapi kurang. Ya, pernah saya ditanya, Ustadz, saya mau bantu jenengan, bantu apa? Ini Ustadz mau ngasih ya tali untuk panahan. Ininya doang tarikannya. Ya, tarikannya iya. Terus enggak cuman itu doang, Ustadz. Ininya busurnya juga enggak ada, cuman tarikannya. Ya, saya kan kalau nolak kan enggak enak yang jaga perasaan, udah. Akhirnya enggak kepake loh, cuman ininya doang sih mau buat apa? Kalau mungkin ada busurnya, ada apanya itu? Ya, sasarannya, ya masih mending loh. Ini cuman buat nariknya doang sih, kita buat apa? Ya, ini harganya lumayan mahal loh. Iya, tapi kan kita juga nggak ada yang lain, buat apa? Nah, makanya kalau membantu orang, bantu kebutuhan pokok. Makanya Rasul menyebutkan di sini almani haturugub, unta yang bermanfaat. Selain bisa dikendarai dan dia juga bisa diambil manfaat yang lain dari air susunya. Kalau kita membantu, ya tadi motor bisa dia gunakan, kasih modal biar bisa usaha, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Rasul menyebutkan wal fai'u ala dirahim, menyambung silaturahim yang terputus, ya, menyambung silaturahim yang terputus dengan uang, boleh kita bantu. Ya, bahkan kalau kita membantu saudara kita dengan harta, itu kita dapat pahala double. Kok double, Ustadz? Iya, karena satu kita bersedekah dapat pahala, yang kedua menyambung silaturahim. Tapi kalau kita membantu ke orang miskin, ke pengemis, ke orang yang susah, iya kita tetap dapat pahala, tapi dapat pahalanya satu, pahala sedekah, ya, pahala sedekah. Tapi pahala silaturahimnya karena dia bukan saudara, bukan kerabat. Ya, makanya di sini menyambung silaturahim. Kalau tidak mampu, maka yang keempat Rasul mengatakan, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka mengajak kepada kebaikan. Ya, ajak kebaikan, saudaranya diajak ngaji, ya, atau minimal diingatkan, dinasehati, didakwahi. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika melakukan keburukan, kemaksiatan diingatkan, dinasehati dengan cara yang baik. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian sahabat ini nanya lagi, kalaupun tidak, maka yang kelima Rasul mengatakan, fa illam tuti' dzalika faquffa lisanaka illa min khair. Maka kalau itu enggak, ya, maka yang kelima jaga lisan, kecuali dari berbicara yang baik. Ya. Jagalah lisan, ya, jangan menyakiti saudaranya, ya, atau orang lain, jangan menghina, jangan mencela, jaga lisannya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis, man yatmanuli ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atmanulahul jannata. Barang siapa dari umatku yang dia berusaha menjaga, ya, menjaga di antara dua lihyahnya, lihyah ini rambut, maknanya lisan. Barang siapa dari umatku yang berusaha menjaga lisannya kecuali dari yang baik-baik, wa ma baina rijlaihi, dan juga menjaga di antara dua kakinya, maknanya kemaluan, maka Rasul mengatakan atmanulahul jannata, maka aku akan menjamin nanti di hari kiamat dengan surga. Ya, dengan apa? Surga. Maka itu jamaah, dengan amalan-amalan tadi, maka terjawablah pertanyaan dari Arab Badui tadi yang bertanya amalan-amalan apa yang memasukkan ke surga. Apa itu yang pertama? Yang pertama membebaskan budak. Lah gimana sekarang nggak ada budak, Ustadz? Ya sudah, membantu keluarga, kerabat. Kalau budak yang bukan keluarga, bukan kerabat, membebaskan saja itu mendapatkan pahala besar. Apalagi kalau itu saudara, apalagi kalau itu keluarga, ya, apalagi kalau itu kerabat. Kemudian yang kedua adalah Rasul menyebutkan tadi memberikan kebutuhan pokoknya, bantu kebutuhan pokok, ya, agar bisa segera bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan apa? Menyambung silaturahim yang terputus.
bisa menyambung dengan apa? Dengan kita bantu, kita kunjungi, kita ajak dengan kebaikan atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kelima, menjaga lisan. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang buruk. Kadang-kadang ada orang yang sudah baik ibadahnya, tapi ucapannya seringkali kurang baik, sebagaimana baik sholatnya tapi lisannya kurang. Ingat, dalam Islam itu bukan hanya dilihat dari sholatnya, bukan hanya dilihat dari berapa kali sudah hajinya, bukan hanya sekedar dari penampilannya, bukan hanya sekedar dari zakatnya, tetapi juga dari akhlaknya, dari lisannya, dari perbuatannya. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali dalam hadis yang ke-70 ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.